Hai guys, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Satu minggu kita lalui. Gimana kabarnya semua? Saya harapkan kalian semua dalam keadaan baik, terpelihara, dalam keadaan sehat walafiat. Yuk kita sama-sama hari ini kita akan masuk dalam satu pelajaran ke-9 dari sekolah minggu kita yang akan kita sama-sama bahas. Ya, saya akan menjelaskan sedikit, lalu kita akan lanjut di pertemuan Zoom. Oke, yang sebelumnya, yuk kita sama-sama, teman-teman, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap pimpinan-Mu. Satu minggu kami lalui bersama Tuhan, dan hari ini kami bersama-sama mau belajar Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk bisa menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka, hati yang lembut Tuhan. Pimpin kami semua untuk bisa mempelajari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita sama-sama buka teman-teman firman Tuhan yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini, yang diambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat ke-19 sampai ke-23. Ya, sekali lagi dari 1 Korintus 9 ayat ke-19 sampai ke-23. Oke, saya akan bacakan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian dalamnya. Nah, dari pembacaan firman Tuhan tadi yang ditulis oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Korintus, kita sama-sama mau belajar tentang bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dalam setiap keadaan, terutama dalam usaha memberitakan Injil. Nah, saya sekarang punya sebuah ilustrasi gini. Coba teman-teman bayangin, seandainya kita diundang untuk datang ke sebuah rumah ya, rumah orang yang baru kita kenal. Mungkin klien kita, mungkin teman kita yang baru kita kenal, kita diundang untuk datang ke rumahnya. Lalu kita datang. Ketika pintu dibukakan, kita melihat, wow, rumahnya keren banget ya, bagus, lantainya bersih sekali, kinclong mengkilat. Dan ketika kita lihat, oh, yang tuan rumah di dalamnya semuanya mereka tidak pakai alas kaki, mereka semua meninggalkan alas kaki. Jadi mereka sangat menjaga banget untuk kebersihan rumahnya. Nah, kita mungkin di rumah kita setiap hari kita memakai sendal atau bahkan kita memakai sepatu kita masuk ke dalam rumah dan sebagainya. Nah, tetapi ketika kita datang mengunjungi rumah tersebut, apa yang kita lakukan? Apakah kita mau tetap seperti kebiasaan kita pakai sepatu masuk ke dalam rumah tersebut, atau kita mau rela hati mencabut sepatu kita dan kita mau masuk dengan kaki tak beralas ya, untuk menghormati yang punya rumah. Nah, ini sebuah ilustrasi. Saya percaya dan terlalu yakin bahwa kita semua pasti akan mencabut sepatu kita, mencabut sendal kita sebelum masuk ke tempat tadi. Kenapa? Supaya kita bisa diterima dengan baik oleh tuan rumah ya. Bayangin, coba kalau teman-teman masuk ke rumah tersebut pakai sepatu, wow, yang punya rumah pasti kan melotot ya,
melototin, siapa kamu masuk ke rumah gue pakai sepatu, udah tahu-tahu ini bersih banget. Sepatu kamu kan gak steril gitu ya. Nah, tapi kita pasti dengan rela hati, kita akan buka sepatu kita masuk. Nah, di sini Rasul Paulus juga menjelaskan hal yang sama. Jadi ketika kita mau memberitakan Injil atau memberikan kabar baik kepada seseorang, kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan atau lingkungan di mana kita berada. Nah, coba bayangin lagi. Apabila satu kali kita pergi ke sebuah desa, mungkin kita kan orang kota gitu ya, kita kan sama-sama orang kota gitu, kita mau pergi ke desa, kita memberitakan Injil. Coba bayangin apa yang terjadi ketika kita datang ke sana dengan atribut kota kita, ya pakai full headphone dan sebagainya, gayanya gaya kota. Mungkin orang-orang sana pun akan melihat dan sesuatu, pandangan mereka itu akan aneh ngelihat kita. Siapa nih orang itu datang ke sini? Ya, nah apa yang harus kita lakukan? Justru kita itu harus tampil seperti mereka. Mungkin kita harus tampil dengan pakaian-pakaian yang sangat sederhana seperti mereka. Bahkan mungkin kita juga harus melepaskan alas kaki sama seperti mereka. Bahkan mungkin kita pun harus tampil sedikit lusuh seperti mereka. Ya supaya kita bisa diterima dengan baik, supaya tidak ada perbedaan jarak antara kita dan mereka. Ini bicara tentang apa? Saya mau jelasin, ini adalah tentang melepaskan hak. Melepaskan hak. Ya, sebenarnya kita seringkali sulit untuk bisa melepaskan hak kita. Ya, karena kita sebenarnya layak untuk melakukan sesuatu, tapi kita harus melepaskan hak kita untuk tidak melakukannya atau tidak mendapatkannya, karena kita harus melakukan segala sesuatu untuk Injil. Melepaskan hak itu seperti apa? Jadi gini, contoh sederhana adalah kita mungkin orang Kristen boleh atau bisa makan babi. Ya, tetapi ketika kita bertemu dengan saudara kita yang Muslim dan kita hendak mau berbicara dengan mereka, memberitakan kebenaran, berita baik kepada mereka, tentunya kita nggak bisa menggunakan hak kita dengan santai, dengan enaknya itu makan babi di tengah-tengah mereka. Itu, ya karena kenapa? Itu akan menjadi satu penolakan. Nah, Rasul Paulus di sini sangat jelas teman-teman, bahwa kita itu harus rela meninggalkan hak kita dan mau mengikuti kaidah yang ada sehingga kita bisa memberitakan Injil sesuai dengan kaidah atau adat istiadat yang berada di sana. Ya, contoh juga mungkin kita juga bisa datang ke satu komunitas, mungkin juga ada orang-orang pemabuk dan sebagainya. Bagaimana kita bisa masuk sana? Kan gak mungkin kita datang sana seperti orang suci ya, pakai baju gaya pendeta, bawa Alkitab, masuk sana, udah pasti mereka juga ngelihat siapa sih lo. Nah, justru kita pasti harus menyesuaikan diri ke sana. Nah, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang seperti gitu ya? Mungkin kita masuk ke komunitas pemabuk, mungkin ke komunitas yang bertato dan sebagainya. Yuk kita akan sama-sama belajar hal ini, kita akan bahas sama-sama di kelas nanti ya. Yuk kita nantikan, kita bertemu kembali di kelas Zoom online. Ya, setelah ini kita sama-sama kita akan masuk ke kelas kita Zoom online. Kita akan bahas semua sama-sama teman-teman. Oke? Terima kasih, sampai berjumpa di kelas.